Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini adalah salah satu aplikasi dari barisan dan deret. Yang pertama adalah bunga tunggal. Di sini ada sebuah kasus yaitu Septian menabung uang sebesar 10 juta di bank. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun secara tetap atau dengan bunga tunggal, berapa uang Septian setelah 10 tahun? Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu, M0 atau MO itu adalah modal awal, MN itu adalah modal setelah N tahun, dan N adalah banyaknya tahun, maka kita peroleh M0-nya ini adalah 10 juta dari ini tadi ya, uang yang ditabung Septian, dan N sama dengan 10, di sini yang ditanyakan adalah uang Septian setelah 10 tahun ya, ini sebagai N. Pertama, kita cari uang Septian setelah akhir tahun pertama. Kita simbolkan M1. Jadi, uang Septian setelah 1 tahun menabung di bank itu adalah modal awal tahun pertama atau tabungan awalnya tadi, ditambah bunga yang ia peroleh setelah 1 tahun menabung di bank. Sama dengan modal awal atau tabungan awalnya tadi diketahui 10 juta, ditambah untuk menghitung bunga, rumusnya adalah persentase bunga dikali modal awal. Di sini diketahui persentase bunganya itu adalah 6%, ini per tahun. Kemudian modal awalnya 10 juta. Jadi bunga yang ia peroleh setelah 1 tahun itu adalah 0,06, ini dari 6% ini ya. Kemudian dikali dengan modal awalnya 10 juta. Kemudian ini kita faktorkan, 10 jutanya kita tuliskan di depan. 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. Sama dengan, untuk M1 itu bisa kita rumuskan sebagai ini tadi adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. Selanjutnya kita cari untuk uang Septian setelah tahun kedua atau akhir tahun kedua. Dengan rumus M2 itu sama dengan 10 juta ini tadi modal awalnya, kemudian ditambah ini bunga pada tahun pertama, ditambah ini bunga 1 tahun, yaitu tahun kedua ya. Dari sini bisa kita faktorkan, kita sederhanakan menjadi 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 ditambah 0,06. Atau 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 2 kali 0,06. Bisa kita tuliskan sebagai MO atau M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 0,06. Kemudian untuk yang akhir tahun ketiga, uang Septian setelah 3 tahun itu bisa kita cari dengan 10 juta modal awalnya. Ini bunga pada tahun pertama, ditambah bunga pada tahun kedua, ditambah bunga pada tahun ketiga. Bunganya tetap ya, karena tadi menggunakan bunga tunggal. Jadi yang disebut sebagai bunga tetap atau bunga tunggal itu bisa kita lihat di sini. Ini bunga setiap tahunnya itu sama ya, baik tahun pertama, tahun kedua, maupun tahun ketiga. Ini juga sama, tahun pertama dan tahun kedua, seperti itu. Oke, kita balik ke sini, kita lanjutkan. Ini kita faktorkan menjadi 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 ditambah 0,06 ditambah 0,06. Atau 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 0,06. Kita tuliskan sebagai MO atau M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 0,06. Dari sini bisa kita lihat polanya ya, untuk menentukan uang Septian ya. Tadi pada tahun pertama kita peroleh MN-nya itu adalah M0 dalam kurung 1 ditambah 1 dikali 0,06. Untuk tahun keduanya M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 2 kali 0,06. Untuk tahun ketiga, MN-nya atau M3-nya itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 0,06. Oke, dari sini
Dengan pola ini ya, bisa kita coba menentukan M4 atau uang septian setelah tahun keempat, yaitu M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 4 dikali 0,06. Untuk M5-nya juga sama. Yang membedakan ini ya. Jadi untuk M5 itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 5 kali 0,06. Dan seterusnya. Jadi, jika ditanyakan uang septian 10 tahun, maka dengan pola ini tadi bisa kita tentukan uang septian setelah 10 tahun itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 10 kali 0,06. Seperti ini ya. Jadi, kesimpulannya, untuk menghitung bunga tunggal dengan persentase bunga P persen atau P per 100, yang kita misalkan dengan I, besar modal setelah N tahun dapat dinyatakan dengan rumus MN sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah N dikali I, di mana MN itu adalah nilai akhir tahun atau tabungan akhir atau bisa juga modal akhir setelah N tahun. Untuk M0 itu adalah nilai awal modal atau modal awalnya, I itu adalah persentase bunga, dan N itu adalah satuan waktunya. Oke, sekarang kita praktekkan untuk menyelesaikan soal yang tadi ya, tanpa harus menghitung uang septian setiap tahunnya. Jadi dari soal ini diketahui M0 10 juta sebagai modal awal atau tabungan awal. Kemudian bunganya 6% kita tuliskan sebagai I sama dengan 6% atau 0,06 dan N-nya sama dengan 10. Di sini yang ditanyakan berapa uang septian setelah 10 tahun, jadi yang kita tentukan adalah M10-nya. M10 sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 10I. Dengan rumus yang tadi ya, kita substitusikan M0-nya adalah 10 juta dalam kurung 1 ditambah 10 dikali I-nya di sini 0,06. Sama dengan 10 juta dikali 1,6. Hasilnya sama dengan 16 juta. Jadi uang septian setelah 10 tahun itu adalah 16 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk yang bunga majemuk. Ini masalahnya masih sama ya. Septian menabung uang sebesar 10 juta rupiah di bank. Yang membedakan adalah bunga yang ia peroleh itu adalah 6% per tahun secara kontinu atau bunga majemuk. Berapa uang septian setelah 10 tahun? Untuk tabungan awal atau modal awalnya, kita misalkan sebagai M0. MN-nya adalah modal setelah N tahun, dan N adalah banyaknya tahun ya, sama ya. Kita peroleh M0-nya adalah 10 juta, N-nya 10. Untuk uang septian setelah akhir tahun pertama, atau M1, itu sama dengan modal awal tahun pertama ditambah bunga setelah 1 tahun. Untuk tahun pertama ini masih sama. Jadi uang septian setelah 1 tahun pertama itu bisa kita rumuskan sebagai M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. Kemudian untuk akhir tahun kedua, di sini yang membedakan, untuk M2 itu sama dengan modal awal tahun kedua ditambah bunga setelah 1 tahun. Modal yang kita gunakan pada awal tahun kedua itu adalah M1, jadi uang yang sudah Iwan dapatkan setelah 1 tahun menabung di bank, itu sebagai modal awal tahun keduanya. Untuk bunganya, ini bunga 1 tahun pada tahun kedua ya. Jadi kita rumuskan sebagai 0,06 dikali modalnya. Modalnya tadi yang kita gunakan adalah M1. Gitu ya. Dari sini M1-nya bisa kita faktorkan. M1 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. Jika kita hubungkan dengan M0, M1 tadi kita peroleh M0 dikali 1 ditambah 0,06 ya. Ini M1-nya. Masih dikali dengan ini 1 ditambah 0,06. Dari sini, untuk M2 itu bisa kita rumuskan sebagai M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 kuadrat. Atau 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 kuadrat. Selanjutnya untuk yang akhir tahun ketiga,
Penghitungannya kontinu ya. Untuk yang M3 itu sama dengan modal awal tahun ketiga ditambah bunga setelah 1 tahun. Jadi, pada tahun ketiga ini modal awalnya yang kita gunakan adalah M2-nya. Jadi M2 ditambah bunga selama 1 tahun pada tahun ketiga itu adalah 0,06 dikali modal awalnya yaitu M2. Ini kita faktorkan menjadi M2 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. M2-nya tadi adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 kuadrat. Ini ya. Dikali dengan 1 ditambah 0,06. Bisa kita tuliskan menjadi M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 3 atau 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 3. Ya, jadi dari sini bisa kita lihat perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Untuk bunga tunggal, itu bunga yang kita peroleh setiap tahunnya itu tetap atau sama. Jadi, persentase bunga dikalikan dengan modal awal. Sedangkan untuk yang bunga majemuk atau bunga kontinu, itu bunga yang kita peroleh setiap tahunnya itu akan berbeda. Karena persentase bunganya itu akan kita kalikan dengan modal akhir pada tahun sebelumnya. Di mana modal akhir setiap tahunnya itu akan berbeda-beda, gitu ya. Itu adalah perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Selanjutnya, dari sini bisa kita peroleh pola untuk tabungan Septian setiap tahunnya ya, di mana bunga yang ia peroleh adalah bunga majemuk. Untuk tahun pertama, M1-nya itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06. Untuk tahun kedua, M2-nya itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 kuadrat. Untuk tahun ketiga, M3-nya adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 3. Bisa kita lihat di sini tahun pertama ini pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3. Begitu juga untuk tahun keempat nanti M4-nya adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 4. Untuk M5 juga sama, M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 5. Dan seterusnya, sampai pada tahun ke-10, nanti uang Septian itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 10. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, untuk menghitung bunga majemuk dengan persentase bunganya P% atau P per 100, yang kita misalkan sebagai I, besar modal setelah N tahun dapat dinyatakan dengan rumus MN sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Keterangannya sama ya. MN itu adalah nilai akhir setelah N tahun. M0 itu adalah nilai awal modal. I adalah persentase bunga dan N satuan waktunya. Sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi ya. Berapa uang Septian setelah 10 tahun menabung di bank dengan mendapatkan bunga majemuk? M0-nya 10 juta, I-nya persentase bunganya 6% atau 0,06, N-nya 10. Dengan bunga majemuk, maka kita peroleh M10 atau tabungan Septian setelah 10 tahun itu adalah M0 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat 10. Kita substitusikan ya, M0-nya adalah 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,06 I-nya pangkat N-nya 10. Dari sini bisa kita hitung sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1,06 pangkat 10. Sama dengan 10 juta dikali 1,06 pangkat 10 itu kalau kita hitung adalah 1,7908476965. Hasilnya sama dengan 17.908.476,965. Ya, jadi ini adalah jumlah uang Septian setelah menabung di bank selama 10 tahun ya. Demikian contoh aplikasi dari barisan dan deret untuk bunga tunggal dan bunga majemuk ya.
Agar kompetensi kalian lebih berkembang, bisa kalian coba kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.